ngomongin kesehatan kok. Nah, Gue kayak berasa jadi dokter gitu. Makanya gitu ya? baju gue putih. Putih-putih gitu ya. Jadi ngomong-ngomong, udah tobat kayaknya. Lu Iya. jadi mualaf nih, jadi hijau biru muda gitu. Kalau dibilang Aduh, gimana ya? Ketawa jadi kurang apa Kurang ya? gitu ya? Kurang plong gitu kan? Karena Apa cuaca ya? mungkin Ini Ji. gue belakangan ini kan lagi kurang ini juga. Ya, kurang sehat. Agak meriang gitu kan. Agak meriang. Jangan deket-deket kalau gitu Ji. Ini apa karena musim ya? Musim. Akibat musim duren atau musim hujan? Pancaroba Ji. Pancaroba ya? Ya, pancaroba. Oke, pancaroba. Ini gue dapat ini bro dari apa namanya tip kesehatan dari kementerian nih. Jadi ada beberapa jenis penyakit yang harus diwaspadai, terutama ya untuk anak-anak nih. Oke. Nah, selama pancaroba. Oke. Di antaranya itu ada flu. Flu. Ya, Iya, bukan flu ya. Iya. Gue sorry, gue orang Sunda soalnya. Gitu. Nggak bisa bilang ngomong F. Nggak bisa ngomong F, nggak bisa ngomong F. Yang nuduh gue nggak bisa ngomong F, fitnah itu. Ya kan? Flu ya. Tetap flu lagi gue, nggak flu gitu kan, flu. Kalau ini pilek nih, bukan pilek ya. Pilek. Ada pilek, demam berdarah, ada diare, lalu radang tenggorokan, lalu infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Dan yang terakhir, ini masuk angin. Masuk angin. Hampir semua kayaknya sering pernah ngalamin masuk angin. Lu kalau masuk angin ngapain, Bro? Gua biasa dikerik Ji. Kerik ya? Sama bersiul. Katanya orang cerdas minum apa gitu. Yang dikerik berarti gak tergolong cerdas. Tapi tetap. Apa sugesti ya? Nggak tahu sih Ji. Tapi penyakit-penyakit yang disebut tadi tidak ada yang penyakit sekarang lagi ngetren tuh Ji. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Sudah ada. Itu asam lambung Ji. Oh, asam lambung juga. Asam lambung juga. Sekarang dikit-dikit orang sakit apa? Asam lambung. Jadi semacam ngetren dia Ji. Semacam kayak musim buah-buahan gitu Ji. Kayak musim rambutan. Kayak musimnya gitu. Kayak penyakit lagi ngetren deh. Asam lambung. Asam lambung. Nah terus penyakit yang tadi Ji. Ini asam lambung nih apa ya penyebabnya? Apa karena memang jarang punya duit sehingga was-was khawatir. Jadi mah gitu kan, sehingga terus gara-gara mah akhirnya kena lari ke lambung. Asam lambung juga bisa disebabkan karena kalah di pilek juga bisa disebabkan itu Ji. Kalah di pilek juga di pilek bisa menyebabkan banyak asam pikiran, lambung. Iya. jadi malas makan sehingga terjadi asam lambung. Sering dimakan. Informasinya ya kalau ngomongin pilek ya bukan cuma malas makan, yang ada saling makan. Oke, jangan lebar. Jangan lebar ngomongin pilek, Nes. Nanti kalau udah ngelebar ngomongin pilek sama kesehatan larinya jauh nih. Banyak ketersinggungan nih nanti kan. Ngebahas juga masalah rumah sakit yang melayani caleg stres. Repot kita. Yang ngomongin kesehatan. Yang tadi aja, yang dari kementerian tadi Ji. Dari kementerian tadi. Tapi jauh kan, amat domainnya Ji, sampai data kementerian aja. Ini datanya memang kita kan bukan kesehatan, Bro. Kita bukan orang kesehatan, tapi kita perlu menghimbau tentang pentingnya kesehatan. Keren. Oh ya dong, kepedulian kita salah satunya adalah kepada masyarakat, menghimbau agar masyarakat di musim pancaroba ini mengantisipasi penyakit-penyakit ini. Makanya kita perlu data, ya data jangan kaleng-kaleng lah. Kita harus ambil dari kementerian, kan, dari Kementerian Kesehatan bahwa ada 7 ini jenis penyakit yang memang suka muncul di musim pancaroba. Ya kan, terutama kepada anak-anak, ya kan. Ini juga penting. Gojil punya anak kecil nih. Kemarin katanya juga sama gitu kan, batuk pilek. Ya kan? Awalnya kan mengganggu nih. Anak kalau batuk pilek rewel, nggak mau lepas dari mamahnya. Sementara mamanya diperlukan juga kan. Iya, oleh kita kan. Sementara kalau anaknya menempel terus, akhirnya jadi kendala. Iya. Mengganggu pekerjaan, sehingga konsentrasi hilang. Akhirnya bapaknya juga ikut merana. Uring-uringan, gara-gara mamahnya diambil alih. Marah nggak jelas. Padahal udah minum kopi sasetan.
Rada cocok sama Mahana itu. Makanya ini perlu disampaikan. Jadi perlu disampaikan ada tipsnya nih untuk menjaga kesehatan di pancaroba ini, Jim. Biar anak kita itu nanti nggak terus-terusan ya ikut sama mamahnya aja, ya kan? Biar mamahnya juga dia bisa mengerjakan pekerjaan lain. Yang lain. Melayani suami misalnya. Misalnya kan begitu. Ini Kemenkes Go ID. Ini bentuk Kemenkes juga nih. Jadi tips menjaga kesehatan saat pancaroba, ya kan? 1, agar mengkonsumsi vitamin C yang cukup. Vitamin C yang cukup ya bukan berarti harus minum pil, kapsul yang selalu direkomendasikan melalui apotek. Tapi kan kita tahu banyak buah-buahan juga yang mengandung vitamin C, ya kan? Atau minuman-minuman yang banyak mengandung vitamin C, ya kan? Lalu jeruk misalnya aja jeruk, ya kan? Ya jeruk sama tuh sama caleg. Saling makan jeruk. Yang kedua, gimana ya? Karena mungkin karena masih ada bau pemilu ya, larinya ke caleg aja. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Ya kan? Ya artinya makanan sehat dan bergizi itu nggak perlu mahal. Ini sesuai apa yang suka diajarkan lah oleh para pendahulu kita. Lo nggak perlu mahal untuk bisa sehat dan dapat makanan bergizi. Cukup ya dengan makanan-makanan yang memang seimbang tadi, bervariasi tadi, ya kan gitu. Kan kita tahu bagaimana tempe kandungan gizinya begitu tinggi, tahu kandungan gizinya juga begitu tinggi. 4 sehat 5 sempurna lah Ji ya. 4 sehat 5 sempurna. Ini kembali kita ajaran ke SD dulu Ji ya. Ya dulu di SD ya. Jadi kalau ngomongin 4 sehat 5 sempurna, kita selalu yang kelima itu yang kita ingat. Ya kan? Susu. Dan sekarang ini susu udah menjadi menjadi tren kebutuhan yang sekarang dimunculkan, harus dikonsumsi betul. Karena kaitan dengan stunting. Apalagi kalau susunya udah kadaluarsa Ji ya. Nggak boleh ya. Kadaluarsa, iya. Tapi yang paling baik ASI. Karena ASI ini juga katanya untuk pertumbuhan dan juga memenuhi gizi yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Nah ini kadang juga penting. Yang harus penting kita hal sederhana, tapi sering dilupakan orang. Ya kan. Kadang kan kalau seandainya udah lapar coba cek langsung makan. Padahal tangannya habis megang apa. Ya ini anak-anak harus diajarin ya dari dini mungkin kan gitu. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan tubuh dengan rutin mandi 2 kali sehari. Ya kan? Lu masih 2 kali apa sekali, Bo? Kalau boleh jujur Ji ya. Kalau jujur sih masih sekali Ji. 2 kali juga kalau ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu baru mandi 2 kali. Kalau mama nggak direpotin sama anak-anak bisa 2 kali itu. Bisa 2 kali itu. Lalu yang kelima, beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Artinya berolahraga. Nah, olahraga ini penting. Ya tentu saja ketika ngomongin masalah kebersihan ya, masalah kesehatan, ini juga kaitannya dengan lingkungan kita. Mungkin lingkungan kamar juga harus sering dibersihkan, ya kan? Udara juga sirkulasi harus masuk, termasuk juga lingkungan sekitar. Bagaimana sanitasi juga dibersihkan. Karena kan di musim-musim sekarang ini kerja bakti juga di lingkungan-lingkungan nih, di komplek gua juga kemarin nih habis kerja bakti nih, digalakan, ya kan? Kerja bakti digalakan. Nah ini penting gitu kan. Nah kaitan juga dengan jangan khawatir kalau misalnya anak-anak sakit, lalu misalnya sekarang lagi musim pancaroba dan lain-lain, ketika memang harus dibawa ke rumah sakit juga nggak perlu khawatir, karena kita punya rumah sakit banyak. Punya rumah sakit banyak. Untuk di Kota Serang ini aja rumah sakit sekarang ini jumlahnya mungkin 10 lebih ya. Nah, lu tahu di mana aja rumah sakit coba di Serang nih? Ada RSUD Banten, RSUD Kota Serang, RSDP, Derajat Perwakilan Negara, DKT, Rumah Sakit, DKT, Budi Asih,
Budi Asih, Sari Asih, Bayangkara, Hermina. Fatimah. Banyak mungkin 10 lebih kayak di kota Serang ini. Tapi sebelum sampai ke rumah sakit lah Ji, tadi kan lu sudah sebutkan salah satu poinnya adalah bagaimana kita beraktivitas, berolahraga. Nah olahraga ini kan sebenarnya Ji gampang-gampang susah, gampang untuk disebutkan, tapi susah untuk dilakuin. Makanya kenapa susah? Karena ini kan mengandung unsur disiplin diri. Nah kita ini kan apa ya? Untuk disiplin ini agak perlu berjuang lah Ji. Agak perlu berjuang sehingga kalau meminta kita untuk disiplin tetap setiap hari berolahraga repot. Nah itu makanya banyak gym berjamur itu karena apa? Kita harus bayar di situ menjadi member, kita harus bayar dengan nilai tertentu supaya kita menjadi kayak dipecut gitu loh Ji. Bahwa kita jadwal nge-gym Senin, Rabu, Jumat misalkan. Dengan begitu kalau nggak gitu rugi gitu kan. Kalau nggak nge-gym rugi gitu. Sebenarnya kalau kita bisa dengan kesadaran sendiri berolahraga, sebenarnya tidak harus keluar biaya sebenarnya, murah banget. Murah sebenarnya. Ya. Tinggal jalan kaki, tinggal jogging. Di depan rumah cukup. Depan rumah kan gitu. Itu sebenarnya. Ya sambil membersihkan kebun, ya kan bisa membersihkan taman, itu olahraga juga sebetulnya kan begitu. Jangan membersihkan rumah orang, jangan Ji. Membersihkan halamannya aja, rumah orang. Jadi ini soal soal kesehatan ini kan bukan banyak sekali variabelnya ya. Bukan cuman yang tadi gue rasa ya kan soal lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat juga sama kan begitu. Makanya kan sekarang digalakan nih dari mulai pemegang kebijakan turun ke bawah, informasi disampaikan pada masyarakat, kader-kader Posyandu juga memberikan himbauan-himbauan. Ya tujuannya baik semuanya kan gitu. Ya untuk kesehatan masyarakat kan. Kalau ngomong kesehatan kayak dokter ya gitu ya. Tapi DBD juga menarik tuh Ji. DBD juga menarik gitu. Karena sekarang ini juga kayak di kompleks saya aja itu satu komplek ada 4 orang sakit dan penyakitnya sama lagi DBD. Ini kan ini juga yang kita harus lagi-lagi harus sadar terhadap lingkungan Ji. Kita nggak sadar mungkin di sekitar hidup kita, sekitar rumah kita ternyata banyak nyamuk yang kemudian dapat menyebabkan kita terkena DBD gitu. Aedes aegypti ya kan gitu. Nah kan kita perlu sampaikan juga DBD itu apa sih? Kan gitu. Ya kan? Nah DBD ini adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis atau subtropis di dunia. Ya kan? Dan ini ditularkan oleh nyamuk yang kita tahu lah. Nama nyamuknya ini kan Aedes aegypti. Dan ini kalau seandainya sudah endemik biasanya suka terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya tentu juga masyarakat perlu tahu nih. Ya kan? Lagi-lagi kita mencari referensi ke Kementerian Kesehatan nih. Nah, apa aja sih penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius? Lalu gejalanya seperti apa? Kan gitu. Kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Seperti apa sih ciri-ciri DBD itu, Ji? Yang pertama sakit kepala. Nah, ketika kepala nyut-nyutan ini kan. Tapi bukan sakit kepala doang, harus ada variabel yang lain, misalnya nyeri otot, tulang dan sendi, lalu mual-mual, lalu muntah ya kan. Lalu sakit di belakang mata ya kan, lalu kelenjar bengkak dan ruam katanya. Nah, itu adalah gejala. Nah, kalau cuman sakit kepala, mata kunang-kunang, lalu agak pening-pening dikit. Itu nggak punya duit tuh, Ji. Itu nggak punya duit. Itu nggak punya duit ya. Sakit kepala karena DBD dengan sakit kepala nggak punya duit beda, Ji. Beda ya. Apalagi ketika memang lagi nyut-nyutan kepala, ada yang ngetok kan, tok. Paket COD. Kabur dari belakang kita ya. Iya. Tambah itu kan kleper. Oke, kembali ke DBD, Ji. Oke.
Kalau seandainya ngomongin demam berdarah tadi, ya gejalanya kan udah disampaikan tadi kan, sakit kepala, ya kan, nyeri otot dan lain-lain tadi. Lalu kalau seandainya dia ini udah udah memasuki kategori darurat, terus juga ada juga yang perlu ditangani secara khusus kan. Ya, makanya ini penting kita mendorong ketika kita tahu gejalanya tadi, ya jangan takut untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang ada. Gitu. Lu dapat biasanya lu punya punya contoh kasus biasanya kalau. Iya, jadi gini, itu kan tadi ciri-ciri yang tidak kelihatan oleh orang lain, hanya dirasakan oleh si penderita. Tapi kan ada ciri-ciri fisik yang orang lain juga bisa lihat, misalkan kulit bintik-bintik merah gitu loh, Ji. Ini kan yang sudah sampai mungkin stadiumnya sudah mulai ke agak serius nih, Ji. Sehingga perlu ada kewaspadaan lah di rumah kita itu. Nah, tetapi lagi-lagi kepada masyarakat untuk tidak segan-segan, sungkan mendatangin fasilitas rumah sakit terdekat, baik itu puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Nah, tetapi kan kadang-kadang hidup kita ini kan kadang-kadang sebagian itu dipengaruhi oleh faktor-faktor non medis. Yang kita tidak tahu. Tetapi lagi-lagi ketika orang DBD, orang selalu mencari jambu merah. Ini kan kita nggak tahu nih secara medis apakah benar-benar dapat menyembuhkan. Tetapi di masyarakat selalu begitu. Ketika orang DBD, karena apa? Karena trombositnya kan turun. Nah, katanya lagi-lagi ini saya tidak merekomendasi karena saya tidak tahu apakah sudah ada kajian medisnya apa tidak. Selalu orang mencari jambu merah, Ji. Untuk menaikkan trombosit itu. Itu perlu yang ahli yang ngomong. Nah, kalau yang sekarang kita sampaikan kepada masyarakat, ketika misalnya pancaroba, lalu misalnya datang musim hujan, DBD. Ini DBD juga kan ada yang nanya nih. Ada yang nanya. Ini berapa hari sih tanda-tandanya gejala DBD ini bisa sembuh kan begitu? Ternyata ini juga tergantung masing-masing si pasien, penderitanya. Ketahanan tubuh masing-masing. Ketahanan tubuhnya. Perlunya meningkatkan imunitas tadi kan begitu. Karena kalau seandainya ada beberapa kasus DBD ini memburuk dan bisa mengancam jiwa ternyata. Ya kalau seandainya nggak segera ditangani. Nah sekarang nih ciri-cirinya nih kalau seandainya misalnya udah terlalu berat dan ini sudah masuk dalam keadaan darurat, ini secara dia penurunan trombosit terlalu cepat, sehingga ini mengancam. Ini harus segera ditangani kan begitu. Nah ini tanda-tandanya begini biasanya, dia mengalami sakit perut juga, mengalami sakit perut parah, lalu muntah terus menerus, lalu pendarahan dari gusi dan hidung, ya kan gitu, lalu darah dalam urin atau tinja atau di muntahan itu keluar darah gitu kan. Lalu pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar. Jadi kulitnya itu kelihatan kayak memar kan. Lalu pernapasan yang sulit atau napasnya itu cepat gitu kan. Nah, jadi terganggulah pernapasannya. Lalu yang lainnya kelelahan. Ya, namanya dia mungkin tadi ya lelah gitu kan, kelihatan namanya sakit, lelah, matanya sayu gitu kan ya. Lalu yang terakhir nih iritabilitas atau kegelisahan. Namanya orang sakit, selain dia lemas juga hatinya kan gelisah. Ya kan ini perlu dibawa ke rumah sakit. Perlu dibawa ke dokter. Jadi di musim hujan ini, di musim pancaroba, ini kan musim pancaroba kepada masyarakat ya tentu saja harus menjaga kesehatannya. Kita juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kalau ada genangan-genangan air atau kaleng-kaleng bekas atau tempat ban, kita mengimbau untuk segera dibersihkan lah. Untuk ketika pancaroba ini. Jangan menjadi tampungan-tampungan air yang tidak terawat, sehingga di situ menjadi berkembang biaknya nyamuk, ya kan, jentik-jentik nyamuk, ya kan. Usahakan supaya lingkungannya juga bersih, kan begitu. Yang ngimbau ini sebetulnya dinas kesehatan, cuman lewat kita, ya kan. Semua orang berhak mengimbau, Ji. Semua orang berhak mengimbau ya. Tapi kan kalau kita memang ada tugas, bro, supaya menghimbau. Tujuan kita menghimbau. Ya tentu saja bukan cuma kepada masyarakat luar ya,
Untuk kita juga, jangan di dalam sini. Untuk Mahesa, Gojil, ya kan, semua ya. Untuk Nah Ji, yang terpenting orang meninggal karena DBD seberapa besar Ji? Wah ini gue belum tahu nih datanya nih ya. Kita ngomong. Kayaknya ini perlu ditanya kepada data yang di dinas ya. Bagaimana kalau seandainya itu kan kita nggak bisa menyampaikan secara ini. Cuman kalau seandainya ada nggak grafiknya misalnya meninggal karena DBD ini berapa persentase ya persentasenya? Atau berapa jiwa dalam? Mungkin kita gak usah ngomongin nasional deh, ngomongin Banten aja. Ngomongin Banten ya. Di Banten orang meninggal akibat DBD itu berapa jiwa gitu? Oke. Ini kalau ngomongin orang meninggal karena DBD kayaknya ada beberapa sih daerah ya untuk di Indonesia memang tapi terbilang tinggi Ji, lumayan tinggi ya. Tapi ya mudah-mudahan ini kayak misalnya sekarang DBD meningkat 8 warga Banten meninggal. Ini juga informasi terbaru nih yang diupdate sama Kompas ya. Sama ini Kompas ini menaikkan tentang informasi DBD ini baru 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu Kompas menayangkan kasus DBD merenggut 8 nyawa di Banten. Ya, cuman kita nggak tahu ya jumlah pastinya, tetapi ya nyawa manusia ini jangankan 8 ya, satu pun ya sangat berharga. Makanya ketika misalnya datangnya musim penghujan, ya kita yang mestinya waspada. Nah, gue terkait DBD, gue pernah lihat, pernah dengar, mungkin teman-teman juga, masyarakat juga pernah lihat ada sebuah iklan. Jadi gini, bagi penderita DBD, kalau kemudian trombositnya sudah mulai naik, artinya sudah mulai normal, Ji. Jangan cepet puas, Ji, katanya, Ji. Karena grafik DBD itu seperti pelana kuda. Pernah dengar nggak, Ji? Oh iya. Seperti pelana kuda. Jadi seolah-olah seperti turun. Padahal pelana kuda itu kan gini tuh, Ji. Ya kan gini ya. Dia naik ya. Tapi kemudian itulah yang kemudian banyak orang yang tidak selamat ketika tidak mengantisipasi itu. Seolah-olah turun dia, tetapi ternyata kemudian tiba-tiba trombositnya menjadi ngedrop lagi, Ji. Nah, gitu, ini Ji. responnya lumayan nih. Nah, ini kita barusan minta informasi nih ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ini informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten bahwa di 2024 ini, padahal ini kita baru memasuki bulan baru 2 bulan lah. 2 bulan ya, Maret juga di awal ya. Sudah ada 1.609 kasus DBD. Dalam waktu 60 hari berarti. Dalam waktu 2 bulan ini ya, gitu. 60 hari. Ya kan, 60 hari. Dan ini diantaranya 8 ini meninggal dunia. 8 ini meninggal dunia. Berarti ya kan? ini nggak main-main, Ji. Dan penyumbang tertingginya ini Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Dengan jumlah 640 kasus. Lalu Lebak peringkat kedua di 459 kasus. Pandeglang di peringkat ketiga dengan 308 kasus. Lalu Tangsel 70 kasus. Serang 61 kasus. Kota Serang 44 kasus. Cilegon 27 kasus. Dan Kota Tangerang 10 kasus. Berarti ini penyakit musiman yang tidak bisa dianggap remeh. Nggak bisa dianggap remeh. Jadi kepada masyarakat, terutama masyarakat Banten ya, yang menyaksikan tayangan ini ya, yalah kita sama-sama jaga anak-anak kita, tingkatkan kesehatan, jaga lingkungan, ya kan? Kalau seandainya lingkungannya kotor, ya penyakit akan bersarang. Ya. Oke, mungkin kita pengennya berlama-lama, tapi memang waktu juga yang membatasi kita, sehingga mudah-mudahan pertemuan ini, imbauan ini menjadi bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh kru.